Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan, herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Memang benar kata pepatah, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Benjamin Netanyahu tak pernah sadar jika perbuatannya telah membawa Israel masuk ke jurang sedalam-dalamnya. Recep Tayyip Erdogan menyindir konfliknya dengan Israel yang kian hari makin memanas. Presiden Turki itu menegaskan tak akan pernah mundur dan tetap memberikan perlindungan terhadap Suriah meskipun mendapat tekanan dari Israel. Erdogan mengatakan tujuan Turki saat ini adalah menciptakan perdamaian dan kestabilan kawasan di Timur Tengah dari ancaman Zionis. Benjamin Netanyahu seolah malah merespon tanggapan Erdogan yang bisa membuat perang semakin bergejolak. Perdana Menteri Israel itu mengumumkan Turki sebagai musuh Israel yang sejajar dengan Hizbullah. Apakah perseteruan antara kedua negara ini semakin sulit dikendalikan? Apa yang terjadi jika perang terbuka antara Turki dan Israel akan pecah? Entah kebetulan atau tidak, Turki saat ini sedang menggenjot produksi rudal hipersonik dengan bobot 7,2 ton. Apakah rudal ini bakal diluncurkan langsung ke Israel? Cetak Gol coba merangkum perseteruan panas Turki-Israel semakin tak terkendali sebagai berikut. Perlawanan penuh Turki, Erdogan tegaskan lindungi Suriah. Rasa-rasanya bukan Israel namanya jika tidak memiliki musuh dalam sehari. Serangan kedua Zionis terhadap warga sipil Suriah berbuntut masalah yang panjang. Untuk kamu yang masih ketinggalan dengan info ini, kami akan menyinggungnya secara singkat. Menurut laporan dari kantor berita Suriah, Israel menyerang seorang yang diduga warga sipil. Zionis menggunakan sebuah rudal menyerang sebuah mobil yang tengah melintas di kawasan desa Beit Jin. Mobil tersebut terlihat ringsek meskipun beberapa masih terlihat cukup utuh. Militer Israel beralasan penyerangan ini menargetkan seseorang yang diduga teroris. Pengemudi di dalam kendaraan tersebut diduga kuat memiliki rencana untuk menyerang Israel. Ternyata serangan Israel tersebut mendapat tanggapan keras dari Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki itu menyampaikan serangan Israel terhadap Suriah merupakan sebuah pelanggaran. Erdogan mengatakan Turki tak akan pernah mundur sejengkal pun dari Suriah. Sebagai informasi, Israel secara sengaja menyerang Suriah dengan tujuan memprovokasi Turki. Tujuan utamanya adalah menghilangkan pengaruh Turki di kawasan tersebut. Benjamin Netanyahu pernah berkata, Turki merupakan sebuah ancaman nyata dibandingkan Iran. Pengaruh Turki di kawasan Suriah tentu bisa menggagalkan ambisi Israel Raya yang sedang dijalankan Netanyahu. Israel Quds belum lama ini mengklaim Lebanon Gaza telah berhasil direbut. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Israel itu menargetkan kawasan Suriah. אנחנו רואים כאן את רכס הבופור, אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה, במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על
מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. Demi bisa merebut negeri Syam, Quds mencegah Turki memegang kendali. Sejak runtuhnya Bashar al-Assad, negeri bulan bintang ini ingin mengepakkan pengaruhnya di Suriah. Israel menuduh Turki akan membangun pangkalan militer di Suriah. Inilah sebabnya mengapa Zionis menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari kubu Turki membantah keras tuduhan yang dilayangkan oleh Israel. Ankara menyebut pihaknya tak punya rencana apapun di Suriah dan mengklaim tuduhan tersebut sebagai propaganda. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan Israel memang secara sengaja memancing peperangan dengan kubu Ankara. Sesuai dengan peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Perseteruan antara Turki dan Israel kian semakin rumit dan mencapai titik didih yang mengkhawatirkan. Pihak Ankara memberikan respon keras terhadap pendudukan Israel di Suriah. Turki tak akan membiarkan Zionis bisa mendirikan Israel Raya. Recep Tayyip Erdogan mengatakan itu hanyalah sebuah hayalan Zionis yang tak mungkin akan terrealisasi. Layaknya seorang superhero, Erdogan menyatakan Turki akan melindungi Suriah. Pria kelahiran Istanbul itu menegaskan Ankara bakal terus melindungi negeri Syam dari ancaman Zionis. Bunları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de. Erdogan mengatakan jika tujuan Turki saat ini hanyalah menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip. Namun respon Israel benar-benar sungguh di luar nalar. Bukannya mengedepankan perdamaian, Benjamin Netanyahu malah mengumumkan Turki sebagai musuh Israel. Netanyahu mengatakan negara bulan bintang ini harus segera diperangi dan disejajarkan dengan Hezbollah. Dia menyebut Turki sebagai negara teroris yang harus segera dibasmi. Tindakan ini jelas merupakan sebuah tantangan Israel untuk berperang melawan Turki. Hakan Fidan pernah berkata, Zionis akan menjadikan Turki sebagai sasaran barunya. Menteri Luar Negeri Turki itu menyebut Israel memiliki tujuan untuk meruntuhkan rezim Recep Tayyip Erdogan. Bukan sekedar asumsi belaka, mengingat Netanyahu pernah memajang foto Erdogan. Foto tersebut dijadikan alat politik Netanyahu untuk menggait suara menjelang pemilu. Netanyahu menyebut pemimpin yang ada dalam poster tersebut merupakan teroris yang harus segera dibasmi. Apa tanggapan dari pemerintah Turki mengenai hal tersebut? Turki mengecam keras poster tersebut dan mengatakan tindakan ini sebagai kampanye murahan. Hakan Fidan memperingatkan Zionis agar tak mengusik Turki. Pria berumur 58 tahun itu sebenarnya tak ingin berperang dengan Israel yang bisa menambah panas kawasan Timur Tengah. Tapi nampaknya telinga Benjamin Netanyahu sudah disusupi oleh bisikan-bisikan iblis. Sejumlah pengamat geopolitik berpendapat ketegangan Israel dan Turki semakin mengkhawatirkan. Pengamat tersebut menilai jika masalah ini tak diselesaikan, bukan gak mungkin perang bakal kembali pecah. Konflik ini bahkan bisa memicu gelombang perang dunia ketiga. Israel dalam ancaman, Turki genjot produksi rudal hipersonik. Kita semua tentu berharap gejolak Turki dan Israel nggak sampai ke dalam mode saling serang. Jika masalah ini tak segera diselesaikan, bukan nggak mungkin pertempuran
pertempuran akan pecah. Hal ini memunculkan satu pertanyaan, negara manakah yang paling kuat? Sejauh ini Turki memiliki kekuatan militer konvensional yang lebih besar dibanding Israel. Perbandingan tersebut tergambar dalam data Global Firepower yang menempatkan Turki di posisi 9. Sedangkan Israel jauh berada di bawah Turki dengan berada di ranking 15. Dari sisi personel aktif, Turki memiliki sekitar 481.000 prajurit, sementara Israel hanya 169.500 personel. Jika dikompar, perbedaan kekuatan militer jelas lebih mengungguli Turki dan mengalahkan telak Zionis. Tak hanya unggul dari segi prajurit, Turki juga unggul dalam hal persenjataan. Zionis seolah salah dalam memilih lawan. Memang benar kata pepatah, kenali musuhmu maka kau akan menang 1000 pertempuran. Zionis nggak sadar jika Turki bukanlah negara lemah yang dengan mudah ditaklukkan. Lihatlah bagaimana negara bulan bintang ini memiliki rudal Typhoon dengan daya ledak lumayan besar. Evet arkadaşlar. Tak cuma itu, militer Turki juga memamerkan alutsista di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Pesawat-pesawat militer Turki dikabarkan tengah berlatih sebagai antisipasi peperangan. Militer Turki juga sedang mengembangkan rudal hipersonik baru, irisan dari Typhoon yang diberi nama Typhoon Block 4. Diperkirakan rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Pelatuk rudal ini dikabarkan sedang diarahkan ke kawasan Israel. Militer Turki menempatkan rudal Typhoon Block 4 di hampir seluruh kawasan yang berbatasan langsung dengan Israel. Rudal ini sendiri dikembangkan oleh perusahaan pertahanan milik negara yakni Roketsan. Mereka memproduksi rudal dengan bobot 7,2 ton dan sepanjang sekitar 10 meter. Menjadikannya yang paling besar dibandingkan versi-versi rudal sebelumnya. Rudal ini juga mampu bermanuver pada tahap akhir penerbangan hingga menyulitkan sistem pertahanan mencegatnya. Menurut perkiraan, rudal ini menunjukkan kecepatan melampaui Mach 5.5. Perkembangan di bidang rudal ini akan memberikan Turki kemampuan serangan strategis yang sepenuhnya mandiri. Ankara bisa saja menyerang negara manapun, termasuk Israel, tanpa persetujuan dari Amerika atau Eropa. Meskipun rudal ini mampu menjangkau Israel, tetapi para pakar menganggap ini bukan sebuah ancaman. Menurut mereka, Israel memiliki sistem pertahanan udara berlapis seperti Arrow 2, Arrow 3, hingga David Sling. Sistem ini dirancang untuk menangkal rudal balistik secanggih apapun. Yoav Galan mengatakan Israel seharusnya tidak perlu mencari gara-gara dengan Turki. Menurut mantan Menteri Pertahanan Israel itu, Turki bukan sembarang lawan yang mudah dikalahkan. חזקה, מורשת אימפריאליסטית, יושבת על גשר אסיה, אירופה, יש לה צבא הגדול ביותר באיחוד האירופי או בנאטו, למעט האמריקאים, תעשייה ביטחונית מאוד חזקה, עובדים חרוצים מן המעשה, אזור התעשייה העיקרי.
Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan hanya dengan 50 ribuan. Buruan cek linknya di bawah ini. Dukungan penuh negara-negara Muslim untuk Turki. Israel pun harus tetap waspada dengan sekutu Turki yang tentu bisa mengancam. Sejumlah negara-negara Arab mengecam keras tindakan Zionis yang telah memantik peperangan dengan Turki. Sebut saja Arab Saudi yang menyebut Israel telah bermain api dengan Turki. Serangannya ke Suriah merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan yang tak bisa dibiarkan. Pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan Suriah. Riyadh menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan Suriah. Tulis Kemenlu Saudi. Arab Saudi menegaskan dukungannya terhadap Turki. Kemenlu Saudi meminta negara bulan bintang itu agar tak terpancing dengan provokasi dari Israel. Uni Emirat Arab juga mengutuk sekeras-kerasnya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Israel. Menurut Kementerian Luar Negeri UEA, Zionis harus segera menghentikan serangan tersebut. Berikutnya ada Bahrain yang mengecam serangan udara Israel. Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan mendukung kedaulatan, kemerdekaan, hingga integritas wilayah Suriah. Kami menyampaikan sikap tegas Bahrain dalam mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Republik Arab Suriah, bunyi pernyataan Kemenlu Bahrain. Banyak sekutu Zionis yang tidak setuju dan mengecam keras aksi barbar Netanyahu. Sikap semena-mena Israel tentunya tidak akan dibiarkan menguap oleh NATO. Terlebih, Turki merupakan salah satu anggota penting dalam perkumpulan tersebut. Contohnya di sektor ekonomi, Turki menyumbang 6,301% dari total anggaran bersama NATO. Hal itu menjadikan mereka sebagai kontributor terbesar ketujuh dari total 32 negara. Selain itu, Turki juga berperan besar dalam aspek lainnya, termasuk geopolitik, industri, serta kebijakan dan diplomasi. Kehilangan salah satu sekutu terkuatnya merupakan ancaman besar bagi NATO. Oleh sebab itu, masih sangat mungkin NATO bakal turun gunung seandainya perang melawan Israel benar-benar pecah. Tak hanya NATO, Amerika Serikat juga menganggap Israel sudah mengabaikan perintah. Sebelumnya, Tom Barrack mengatakan peperangan dengan Turki merupakan tindakan ceroboh Netanyahu. AS bahkan berbalik mendukung Turki untuk memenangkan perang kali ini. Negeri dua benua dinilai memiliki kekuatan yang besar untuk bisa memberikan pelajaran kepada Zionis. Perbedaan pandangan antara Trump dan Netanyahu membuat hubungan keduanya kian merenggang. Netanyahu gak segan-segan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kebijakan Trump, terutama soal masalah penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurut Netanyahu, Trump terlalu mencampuri urusan peperangan Israel. Brian Katulis juga berpendapat bahwa hubungan keduanya semakin hari menunjukkan perbedaan visi dan misi. Mantan pejabat AS itu mengatakan arah politik Netanyahu saat ini berpusat untuk melindungi warga Israel. Netanyahu berdalih serangan dan peperangannya mendapat dukungan dari rakyatnya. Sementara Trump menginginkan sebuah perdamaian tercipta dengan mendesak Zionis berhenti berperang. Sebab peperangan yang diciptakan Zionis telah membuat ekonomi terguncang. Tujuan utama kebijakan dan politik Netanyahu berpusat pada penunjukan bahwa ia dapat melindungi warga Israel sekali lagi. Oleh karena itu, ia terus melakukan kampanye bahwa ia dapat melindungi warga Israel. Trump sebaliknya menghadapi publik Amerika yang lelah perang dan merasakan penderitaan ekonomi, kata Brian Katulis. Dapatkan sandal kodok dari brand Mehuk yang kini diskon hingga 55%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perseteruan panas Turki Israel semakin tak terkendali.
Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dengan ancaman dari Recep Tayyip Erdogan bisa menciutkan nyali Benjamin Netanyahu? Atau justru Netanyahu semakin bersemangat berperang dengan Turki? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.